Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Satu kemurahan yang besar kalau kita boleh Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran Tuhan. Sampai saat ini itu adalah anugerah. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kalau malam ini Tuhan, Engkau izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari-hari berikutnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya ambil di dalam Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 ayat 1 demikian firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Renungan pada malam hari ini saya beri judul yaitu anugerah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tahun 2023 sebentar lagi kita akan tinggalkan. Sebab hari yang sedang kita jalani ini adalah hari yang Tuhan berikan atau penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan semata kita bisa melewati hari-hari yang berat di sepanjang tahun 2023. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Nah, banyak orang menyambut malam pergantian tahun dengan menggelar berbagai pesta. Itu boleh-boleh saja saudaraku yang kasih, tapi jangan sampai hal itu membuat kita terlena karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nah, saudaraku yang kasih, ayat ini mengingatkan kita bagaimana anugerah Tuhan di tahun 2023 ini, kalau kita ada, itu semua karena anugerah. Sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam Mazmur itu jelas mengatakan kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, itu di dalam Mazmur 6 ayat 1. Karena itu saudaraku yang kasih, kita perlu di tahun 2023 ini sebentar lagi kita akan tinggalkan. Kita harus mengoreksi apa yang sedang kita jalani atau mengevaluasi, mengoreksi yang kita lakukan ke belakang sejenak. Apakah kehidupan kita sudah berkenan kepada Tuhan atau menyenangkan hatinya? Nah, ini menjadi pertanyaan kepada kita. Apakah selama kita hidup mengandalkan kekuatan Tuhan sendiri atau tidak pernah melibatkan Tuhan? Nah, maka dari itu saudaraku yang kasih, di ayat yang tadi kita baca, janganlah memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak tahu saudaraku yang kasih apa yang terjadi di tahun 2024 nanti. Karena hari esok berada di luar kendali kita. Tidak perlu takut menghadapi hari esok karena Tuhan adalah jaminan hidup kita. Asalkan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan bersamanya hari lepas hari. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kita tadi juga diingatkan kembali karena manusia tidak pernah mengetahui waktunya,
waktunya yang terjadi seperti di dalam Amsal. Coba kita lihat di dalam Amsal supaya kita lebih jelas lagi. Pengkhotbah 9 ayat 12 dikatakan begini, saudaraku. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa karena secara tiba-tiba. Nah, hal inilah saudaraku yang kasih mengingatkan kita kembali. Hal yang terbaik yang harus kita lakukan, tadi sudah saya ingat, mengoreksi dan mengevaluasi diri. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengoreksi. Mengoreksi diri kita. Ayat ini sangat jelas sekali. Karena apa? Kita tidak mengetahui waktu hari esok. Tetapi yang menjadi satu hal yang perlu kita pegang adalah apa, saudaraku yang kasih? Mari kita andalkan Tuhan. Kita mengoreksi apakah di tahun 2023 ini kita menyenangkan hati Tuhan, atau dikatakan apakah kita masih mengandalkan kekuatan Tuhan atau tidak pernah sama sekali melibatkan Tuhan. Sebab saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi koreksi diri kita. Mengevaluasi sebelum kita meninggalkan tahun 2023, kita mengoreksi diri kita, saudaraku yang kasih. Kita tidak perlu takut, saudara. Kenapa? Di tahun 2024, saudaraku yang kasih, Tuhan adalah jaminan hidup kita. Asalkan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan berjalan bersamanya hari lepas hari. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu tak pernah habis-habisnya, saudaraku yang kasih. Rahmat-Nya, Dia selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Haleluya. Ini yang menjadi penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena tanpa campur tangan, kita boleh melewati tahun-tahun selanjutnya berikut, yaitu tahun 2023, dan kita sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini dan kita masuk tahun 2024. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setia-Nya yang diberikan kepada kita, agar kita boleh menerima anugerah yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari saudaraku yang kasih, di tahun 2024 kita boleh semakin giat, semakin setia kepada Tuhan, semakin mengandalkan kepada Tuhan, supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Inilah menjadi perenungan bagi kita. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, saudaraku yang kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kalau di tahun ini kami boleh sampai di ujung penghabisan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tahun 2023 dan kita memasuki tahun 2024. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya campur tangan Tuhan yang memampukan kami untuk memasuki tahun-tahun yang berikutnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan,
meteraikan firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi perenungan bagi kami, untuk mengoreksi diri kami Tuhan, untuk apakah kami mengandalkan Engkau, atau kami tidak pernah melibatkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tetapi renungan ini Tuhan mengingatkan kami untuk tetap senantiasa melibatkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.